wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Dobokan Putri Domas. Dobokan seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Dan untuk siang hari ini bersama saya Ujiarti, perawat Poliklinik Saraf, akan menyampaikan atau menginformasikan salah satu alat terapi yang ada di RSUD Banyumas, yaitu alat TMS. Apa itu TMS? Nanti akan kita bahas bersama dengan narasumber kita, yaitu beliau Dr. Laksmi Purwitosari, spesialis saraf. Sahabat sehat RSUD Banyumas, telah hadir bersama kita Dr. Laksmi Purwitosari yang akan menjelaskan mengenai apa itu TMS. Selamat siang, dokter. Siang, Uji. Ini kita ingin tahu mengenai alat yang ada di RSUD Banyumas, yaitu TMS. Sebenarnya TMS itu apa, dok? TMS itu transmagnetic stimulation. Jadi adalah pemberian gelombang elektromagnetik bisa frekuensi tinggi maupun frekuensi rendah. Berarti bukan kayak gelombang listrik, bukan ya, dok? Sifatnya gelombang Magnetik aja ya, cara kerjanya memakai gelombang magnetik. magnet. Kemudian cara kerjanya itu seperti apa, dok? Jadi ini gelombang yang diberikan itu, gelombang elektromagnetiknya itu bisa menstimulasi sel-sel yang dia kurang aktif atau malah menginhibisi sel yang terlalu aktif. Jadi memang sifatnya ini bukan pengobatan utama, bukan tata laksana utama, karena sifatnya hanya membantu mempercepat penyembuhan gangguan dari fungsi-fungsi sel saraf yang terganggu karena akibat suatu penyakit seperti itu. Jadi pengobatan utamanya, tata laksana utamanya itu tetap diberikan. Jadi kalau kayak pasien stroke itu obat-obat stroke-nya ya tetap diberikan. Ya, nanti TMS ini hanya membantu untuk gangguan fungsinya biar dia lebih cepat pulih. Terus biasanya indikasi ataupun kontraindikasi itu yang seperti apa yang dilakukan pemeriksaan TMS ini? Jadi hampir semua gangguan saraf itu, gangguan neurologi itu bisa dilakukan TMS untuk mempercepat pemulihannya. Nah, ini lebih ke arah untuk memperbaiki fungsi. Ini bisa untuk saraf pusat yang otak, bisa juga untuk saraf tepi. Jadi bisa kasus-kasus yang gangguan saraf pusat, kayak misalnya gangguan motorik pada stroke, gangguan bahasa pada stroke, gangguan memori seperti itu juga bisa. Bisa juga gangguan untuk saraf tepinya, gangguan pada nyeri-nyeri, itu bisa. Kalau misalnya pada pasien stroke, ini sebenarnya banyak manfaatnya. Pasien stroke itu kan problemnya banyak, jadi gejala stroke itu kan tergantung sel otak yang terkena. Nah, biasanya gejalanya nggak hanya kelemahan anggota gerak saja, nggak cuma motorik, tapi mungkin ada gangguan bahasanya, ada gangguan menelannya, ada gangguan memorinya, ada juga mungkin gangguan nyeri sentral. Nah, seperti itu nanti bisa masing-masing gangguan tersebut dilakukan TMS. Kalau misalnya pada kasus stroke seperti itu, memang nanti satu persatu, jadi nggak langsung untuk beberapa gangguan. Masing-masing gangguan punya prosedur sendiri-sendiri. Untuk motorik nanti ada prosedurnya sendiri, untuk gangguan bahasa, afasia ada prosedurnya sendiri. Nanti ada kayak ada paketnya gitu, per paket itu beberapa kali stimulasi, masing-masing stimulasi ada dosisnya, ada durasinya. Ya. Itu prosedurnya ya, dok? Ya, jadi memang kalau tadi ada misalnya ini kepingin TMS gitu ya, kalau pasien lama kita kan kita sudah punya rekam mediknya. Nanti kita screeningnya mungkin lebih mudah ya, karena penunjangnya apakah sudah lengkap di sini, misalnya hasil scan-nya apa, ini struknya bagaimana, terus nanti kita lihat kondisi-kondisi umumnya juga, ada nggak kontraindikasi untuk dilakukan TMS, terus ini
nanti mau apa dulu. Jadi kita memang juga menerangkan pada pasien mungkin ini lebih baik, atau nanti kita diskusi dengan pasien ini kok yang mengganggu motoriknya susah jalan, kita garap motoriknya dulu, atau yang lebih mengganggu bahasanya karena nggak bisa bahasanya terganggu sama sekali afasia seperti itu, atau mau bahasanya dulu. Nanti kita jelaskan ke pasien prosedurnya seperti apa, beberapa kali, durasinya berapa lama, kapan follow up, kapan evaluasi. Terus efek samping juga kan pasti ada, itu juga kita jelaskan pada pasien. Ya, efek samping itu insya Allah sih semuanya reversible, semuanya bisa kembali. Jadi kayak setelah di TMS ternyata agak bingung, saat di TMS ternyata memang bisa kejang, tapi ini sebetulnya sangat jarang sekali. Ya, tapi insya Allah semua ini bisa kembali lagi. Jadi sifatnya hanya, semua efek samping TMS sifatnya hanya sementara. Itu kita juga lihat ada tidak kontraindikasi. Biasanya kontraindikasinya itu kan adalah karena ini magnet ya. Jadi kalau ada logam di dalam tubuh, itu nanti kita lihat logamnya di mana, logamnya apa, kira-kira mengganggu nggak untuk dilakukan TMS, kontraindikasi atau tidak untuk TMS. Jadi seperti itu. Kalau mungkin pasien dari luar, ya nanti tinggal dibawa saja resume medisnya, hasil-hasil penelitiannya. Kalau ada CT scan, ada MRI, ada apa, nanti dibawa saja. Nanti biar apa, ada screening, terus kita juga diskusi untuk rencana TMS. Karena TMS ini tidak cuma sekali, jadi memang berkali-kali. Ya, satu paket itu ya, jadi nggak cuma satu kali dan nggak apa ya, nggak yang instan gitu loh, bukan sekali ini langsung satu shoot satu terus itu enggak, mungkin nanti perlu beberapa kali, perlu evaluasi ada kemajuan apa. Insya Allah sih evidence base-nya bagus, tetapi memang sifatnya hanya suportif. Sekali lagi sifatnya hanya suportif, hanya suportif. Tata laksana utamanya tetap harus dilakukan. Jadi begitu sahabat sehat RSUD Banyumas, prosedur TMS ini itu sifatnya hanya membantu untuk kasus-kasus diantaranya pasien stroke atau pasien yang nyeri-nyeri juga bisa, tapi juga harus tetap meminum obat yang sudah diberikan oleh dokter. Mungkin sekian dulu ya dokter, terima kasih banyak atas banyak informasinya. Jadi mungkin kalau memang ada yang berkenan untuk informasi lebih lanjut, tertarik, ya kan bisa datang saja ke Poliklinik Neuro atau Poliklinik Saraf RSUD Banyumas. Demikian sahabat sehat RSUD Banyumas, semoga informasi siang hari ini dari narasumber kita Dr. Laksmi Purwitosari bermanfaat untuk sahabat sehat semuanya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.